Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allah memanggil kita dengan panggilan keimanan, baik ketika di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan, agar kita menjaga keluarga kita jangan sampai terjerumus kepada fitnah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah panggilan iman kepada keluarga-keluarga muslim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi marilah kita perhatikan betapa banyak keluarga-keluarga di bulan Ramadan ini masih menyanyiakan bulan suci ini, membiarkan hari-hari dan malam-malam yang suci itu dengan membiasakan atau membiarkan anak-anaknya melakukan hal yang sia-sia, membiarkan anggota keluarganya melakukan dosa dan maksiat, tidak menyuruh untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan ini adalah bentuk daripada kelalaian kepala keluarga. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan sebagai kepala rumah tangga dan orang yang bertanggung jawab atas keluarga kita, agar kita benar-benar memperhatikan keimanan keluarga kita, agar kita memperhatikan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, marilah kita lihat kondisi mereka dalam kaitannya dengan salat mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Nabi kita, Nabi Ismail alaihi salam, beliau adalah seorang yang begitu sangat perhatian mengurus keluarganya dalam urusan agama sebelum urusan dunianya. Sehingga Allah memuji beliau, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyah. Dia Ismail alaihissalam selalu menyuruh keluarganya untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan ia adalah orang yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang sangat penting, persoalan salat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang terkait dengan masalah salat dan menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu sebagai kiblat dan dirikanlah salat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Hendaknya kita tidak memasukkan ke dalam rumah dan ke dalam keluarga kita hal-hal yang merusak kejernihan dan kesucian bulan Ramadan, baik pada siang maupun malam harinya. Jangan sampai di dalam rumah kita terdapat perbuatan kotor, maksiat, suara-suara yang tidak diridhoi oleh Allah, suara-suara musik, nyanyian-nyanyian cabul, karena hal itu akan melalaikan kita dari Al-Quran. Sementara bulan Ramadan adalah syahrul Quran, kita hendaknya memperdalam senantiasa bersama Al-Quran. Keluarga kita betul-betul perintahkan agar mereka senantiasa membaca dan merenungkan isi dan makna Al-Quran serta mengamalkannya. Seorang mukmin hendaknya berusaha untuk mengagungkan hurmah, yaitu kesucian, keagungan daripada bulan Ramadan. Dan itu adalah dengan menanamkan sikap malu yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat malu ini disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malu yang dimaksud oleh beliau adalah merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu manakala seseorang memelihara kepala dan segala isinya, memelihara perut dan apa yang dikandungnya, senantiasa mengingat mati serta kehancuran. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, menghendaki akhirat, pasti dia meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia telah merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Yang intinya agar kita benar-benar mengubah kehidupan kita dari hal-hal yang sifatnya duniawi untuk senantiasa berorientasi ukhrawi, untuk senantiasa betul-betul menjadikan tujuan hidup kita adalah dalam rangka meraih keselamatan di akhirat.